Jadi kalau soalan olahraga ya, bagi saya pribadi, olahraga itu adalah ikhtiar kita untuk bersyukur kepada nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Bahwa sakit, sehat itu kan memang pemberian Allah, tetapi ingat bahwa setiap pemberian Allah itu harus kita sikapi dengan cara yang tepat, sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Misalnya hidayah itu kan pemberian Allah, tapi terkadang banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah, mungkin sudah hijrah gitu ya, tapi kemudian tidak dijaga dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menguatkan imannya, bisa menguatkan ketaatannya, ya pada akhirnya akan kembali ke jalan yang dulu kan gitu kan. Maka penting untuk melakukan upaya terhadap apa-apa yang Allah berikan pada kita, termasuk juga tentunya adalah kesehatan. Ketika Allah kasih kita kesehatan, maka kita punya ikhtiar untuk menjaganya. Dan ini bukan soalan nanti mati dalam kondisi sakit dan tidak sakit, bukan, tapi ini adalah ikhtiar kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa kemudian ketika kita sehat, bahkan insya Allah ibadah kita akan lebih optimal ya. Apalagi misalnya teman-teman yang mungkin berdakwah ke sana kemari, itu butuh vitalitas yang luar biasa. Kalau aktivitas olahraga yang saya lakukan ya rutin, biasanya 2 hari sekali itu jogging muter komplek ya, setengah jam lah, atau ya setengah jam sampai 1 jam lah, jogging plus ya gerakan-gerakan yang sebisanya lah gitu. Kemudian insya Allah sebulan sekali ada mini soccer, kemudian seminggu sekali ada badminton ya. Apalagi setelah ada YN Sport ya, ini jadi tambah aktif untuk kemudian lebih sering ikut olahraga gitu ya, semata-mata ya lagi-lagi untuk bersyukur kepada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat bahwa bersyukur kan katanya ada 3 kan. Yang pertama adalah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dengan hati, dengan pikiran, yaitu keyakinan bahwa semua itu berasal dari Allah. Dan yang ketiga adalah dengan amal perbuatan kita. Nah, kalau dengan kesehatan ya dengan apa? Ya dengan berolahraga. Sunnah yang Rasulullah ajarkan soalan olahraga itu kan yang spesifik adalah berenang, kemudian memanah, dan juga berkuda. Ya kalau punya kuda ya berkuda, kalau punya panah ya memanah, kalau bisa berenang ya berenang. Tetapi ada satu hal yang menurut saya, ini pemahaman saya pribadi ya, bahwa pada intinya adalah Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menjaga fisik, keseimbangan, fokus, kekuatan fisik dan sebagainya, gitu sih. Jadi apapun olahraga insya Allah kalau kita jalankan ya itu berarti menjalankan sunnah Rasulullah gitu ya. Mau lari, mau jogging, bahwa sunnahnya Rasulullah adalah menjaga kesehatan gitu sih. Tapi kalau mau berkuda it's okay, itu masya Allah, itu sunnah yang luar biasa. Mau mana, mau berenang juga mantap gitu. Tapi intinya kita olahraga menjaga kesehatan bagi saya pribadi, yaitu juga sunnah Rasulullah. Itu adalah jalan yang diajarkan Rasulullah. Cara mengatasi mager. Oke, sebenarnya manusia itu kan bisa sebenarnya bergerak, itu bisa sebenarnya tuh. Jadi fisik kita bisa jalan, bisa jogging, bisa lompat, bisa apalah gitu, olahraga itu bisa. Bahkan hanya jalan biasa pun itu bagian dari olahraga. Tapi kenapa ya kok kemudian kita mager gitu ya, malas gerak gitu ya, pengennya jadi generasi rebahan gitu ya. Jadi rebahan, dapat uang, sehat gitu ya. Nggak tahu itu teori dari mana gitu. Kang Hussein aja karena nggak kenal teori itu. Kang Hussein tetap aja ya, beliau itu tetap olahraga, beliau itu pinter pingpong ya gitu ya. Nah, soalan mager ini bukan soalan masalah fisik kita sebenarnya, tetapi soalan motivasi kita. Berarti kalau motivasi bicara soalan why, kenapa saya harus bergerak? Nah, itu harus kita temukan. Strong why-nya itu harus kita temukan. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus mager, itu harus kita temukan. Misalnya ya, misalnya dengan harapan, wah saya pengen olahraga, kenapa? Saya besok pengen supaya badan saya sehat, bisa berdakwah, mungkin bisa begitu. Atau mungkin saya harus olahraga, kenapa? Gimana ya? Karena saya punya anak, saya harus menjadi contoh bagi anak saya bahwa hidup itu harus sehat, misalnya punya pola hidup sehat, terutama di dalam olahraga. Kan ada olahraga, olah makan, olah nafas kan itu kan. Kemudian atau mungkin wah kalau saya
nggak olahraga, kemungkinan besar terjadi penyumbatan misalnya gitu ya. Kemudian kalau saya sakit, gimana saya ke orang tua saya, gimana kalau saya bapak saya aja yang di desa misalnya itu kuat luar biasa, masuk anaknya masih muda sakit-sakitan, gimana kemudian tanggung jawab kita misalnya untuk birrul walidain, misalnya untuk berbakti pada orang tua yang misalnya di luar kota harus berkunjung ke sana, tapi karena kita sering sakit-sakitan pada akhirnya jadi nggak optimal. Jadi temukan hal-hal yang membuat kita, ya temukan alasan yang membuat kita memang harus olahraga gitu sih. Karena itu bukan bicara masalah fisik. Wah, saya bingung gerakannya mah simpel aja, tinggal ketik YouTube, di situ ada instruktur, ada yang namanya freeletic, ada namanya workout, ada segala macam lah, banyak sekali gerakan-gerakan yang sebenarnya simpel aja. Jadi intinya soal motivasi, maka temukan strong way-nya, alasan paling kuat kenapa Anda harus olahraga. Tidak hanya melihat diri kita, tapi bisa melihat anak kita, melihat istri kita, melihat orang tua kita, maka insya Allah itu akan membuat kita bersemangat untuk olahraga. Bahkan lebih luas lagi, melihat dakwah ini butuh fisik yang kuat gitu. Harapan soalan anak muda ya. Saya termasuk generasi yang mungkin sudah terlihat dari ubannya. Secara fisik mungkin ya beginilah fix manusia. Tapi insya Allah kalau saya diadu teman-teman yang mager gitu ya, mau futsal 2 jam masih kuat lah gitu. Tapi intinya bahwa masa muda adalah masa yang paling optimal untuk mencapai impian gitu ya. Ingat bahwa manusia kan dibagi menjadi 3 masa ya. Masa lemah, masa kuat, masa lemah lagi. Masa lemah itu adalah anak-anak. Jadi mereka mungkin kuat fisiknya tetapi lemah ilmunya. Lemah yang kedua adalah ketika tua. Mereka mungkin banyak ilmunya, tapi secara fisik mereka sudah menurun. Nah, yang tengah-tengah ini ya, itu adalah masa di mana dia punya kekuatan, punya langkah, punya waktu, punya spirit, itu luar biasa, gitu loh. Makanya mari kita manfaatkan dengan katakanlah mengisi hari-hari kita soalan fisik ya dengan olahraga, dengan gerak, karena itu sangat berpengaruh kepada masa tua nanti, gitu ya. Saya masih ingat ada seorang anak ketika itu anak kelas 6 SD kalau nggak salah, 5 atau 6 ya, itu ada yang diabetes. Bayangkan kelas 5 udah diabetes gitu loh. Itu ngeri luar biasa ya, diabetes kelas 5. Kenapa ya? Karena dia cuma di rumah ngegame, di kulkasnya itu ada banyak sekali minuman nggak jelas, kemudian bapak ibunya kerja gitu ya. Seolah-olah dengan memberikan fasilitas makanan, minuman di kulkas yang enak-enak dan game, internet, kemudian akan menyelesaikan masalah. Ternyata malah justru menjadi masalah baru yang jauh lebih besar gitu loh. Artinya ini membutuhkan hal dari diri kita, motivasi untuk ini masa muda, ayo kita bergerak, pikiran kita diolah, ya raga kita pun juga harus diolah. Nah, kemudian berikutnya adalah soalan circle ya. Kalau kita punya hobi, kita punya passion ya, maka apapun itu harus mengarah kepada aktualisasi diri dalam kebaikan. Jadi kalau punya hobi olahraga, maka jangan sampai hanya olahraga ya. Karena orang yang tidak punya iman pun juga olahraga ya. Makanya apa yang kemudian membedakan kita dengan katakanlah orang yang tidak beriman, yaitu olahraga tetapi itu niat untuk beribadah kepada Allah, niat untuk kemudian lebih fit dalam berdakwah ya. Jadi olahraga tetapi memberikan dampak bukannya dunia, bukannya sehatnya, tapi insya Allah di akhirat.